Oke, kita ketemu lagi. Dan kali ini kita akan menyelami salah satu momen paling gelap dan paling krusial ya dalam Mahabharata. Ini adalah kisah tentang gimana seorang guru agung yang katanya tak terkalahkan akhirnya bisa gugur. Dan bukan karena senjata sakti, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih tajam. Sepatah kata, sebuah kebohongan yang menghancurkan jiwanya. Yuk, kita langsung ke tengah-tengah perang Kurukshetra. Bayangkan suasananya. Ini udah hari ke-15. Pasukan Pandawa itu kondisinya udah di ujung tanduk, di ambang kehancuran total, dan semangat mereka udah hancur lebur. Dan di pusat dari semua kekacauan ini ada satu sosok yang jadi sumber mimpi buruk mereka. Dan sosok ini, ya siapa lagi kalau bukan Begawan Drona. Sebagai panglima tertinggi Kurawa, dia itu bener-bener ngamuk di medan perang. Bukan cuma bertarung biasa, dia udah kayak badai kematian yang gak bisa dihentikan. Dia lampiaskan dendam lamanya, dia bunuh musuh bebuyutannya Raja Drupada, terus ribuan prajurit dia bantai. Di titik ini kita harus ngerti, Drona itu bukan lagi sekedar guru atau panglima. Dia itu mesin perang, mesin penghancur yang tak terhentikan. Nah, ini dia masalah besarnya buat Pandawa. Gimana caranya ngalahin kesatria yang kalau dilawan secara jantan itu mustahil menang? Mereka sadar ngelawan Drona secara langsung itu sama aja bunuh diri. Jadi, mereka butuh lebih dari sekedar keberanian. Mereka butuh kelicikan. Dan untuk paham kenapa mereka akhirnya memilih jalan licik, kita perlu mundur sedikit, jauh ke masa lalu. Hampir semua tragedi besar itu akarnya dari luka masa lalu kan? Nah, dalam kasus Drona, lukanya ini dalam banget, sangat pribadi. Semua berawal dari sebuah janji masa kecil yang dilupakan dan sebuah penghinaan yang, wah, nggak akan pernah bisa dimaafkan. Coba lihat kontras yang tragis ini. Dulu mereka sahabat dekat, berbagi mimpi. Tapi setelah dewasa, jadi musuh bebuyutan. Janji Drupada waktu kecil, nanti separuh kerajaanku buat kamu. Pas dewasa malah jadi bahan cemoohan. Waktu Drona yang miskin datang buat nagih janji, dia nggak dapat kerajaan, malah dihina habis-habisan di depan semua orang. Kata-kata pengemis itu, itulah yang membakar jiwa Drona dan menyalakan api dendam yang akhirnya bakal menelan mereka berdua. Oke, jadi dendam Drona terbalas waktu dia berhasil merebut separuh kerajaan Pancala. Tapi ternyata ini justru bikin Drupada yang makin panas. Kutipan ini bukan cuma sekedar emosi sesaat, ini udah jadi obsesi. Drupada nggak cuma mau Drona mati, nggak. Dia mau Drona mati di tangan keturunannya. Dan obsesi inilah yang bikin Drupada nekat menantang para dewa. Drupada sadar betul, nggak ada kesatria biasa yang sanggup membunuh Drona. Makanya, dia berpaling ke kekuatan gaib, kekuatan para dewa, untuk menciptakan senjata pamungkasnya, seorang putra yang lahir langsung dari api suci. Ini bukan kelahiran normal ya. Lewat sebuah upacara sakral yang namanya yagnya, Drupada itu secara harfiah memohon kepada para dewa untuk memberinya seorang pembunuh. Dan dari api pengorbanan itu, muncullah Drestajumena, bukan sebagai bayi, tapi langsung jadi seorang pemuda gagah yang siap tempur, lengkap dengan baju zirah dan senjatanya. Tujuannya udah jelas dari napas pertamanya. Dan inilah ramalan yang jadi segel takdir buat Drona. Sejak lahir, nasib Drestajumena itu udah ditulis. Misinya cuma satu, jadi algojo bagi guru paling dihormati di seluruh negeri. Mengerikan ya? Sekarang kita masuk ke bagian cerita yang paling ironis sekaligus paling menyedihkan. Takdir dengan cara yang aneh malah mempertemukan Drona dan Drestajumena dalam sebuah hubungan yang paling gak masuk akal, sebagai guru dan murid. Coba deh, bayangin ironinya. Drona, sang guru agung, setiap hari ngajarin ilmu perang ke pemuda yang ditakdirkan buat memenggal kepalanya. Di sisi lain, Drestajumena, sang murid, dia menyerap semua ilmu dari orang yang suatu hari nanti harus dia bunuh untuk memenuhi takdirnya. Ini udah kayak tarian kematian yang diatur oleh nasib itu sendiri. Dan inilah yang bikin karakter Drona itu jadi kompleks banget. Dia tahu semuanya. Dia tahu soal ramalan itu. Dia akan bisa aja nolak. Atau bahkan bunuh Drestajumena selagi bisa. Tapi dia nggak melakukan itu. Dia memilih jalan seorang Brahmana sejati. Dia menerima takdirnya. Karena percaya kalau kehendak dewata itu nggak bisa dilawan. Jadi dengan kesadaran penuh, dia melatih dan mempersenjatai algojonya sendiri. Walaupun Drona itu petarung yang luar biasa hebat dan resi yang bijaksana, dia punya satu titik lemah. Cuma satu hal yang bisa menembus benteng pertahanannya yang paling kuat. Dan kelemahan itu bukan senjata dewa atau sihir apapun, tapi cinta tanpa batas untuk putranya. Namanya Aswatama. Dia adalah segalanya buat Drona.
Dialah satu-satunya celah di baju zirah keperkasaan Drona. Dan justru kelemahan inilah cinta seorang ayah yang nantinya akan dieksploitasi habis-habisan oleh para Pandawa. Oke, kita balik lagi ke hari ke-15 perang. Melihat Drona yang nggak bisa dihentikan, Krishna yang kita tahu adalah ahli strategi ulung di pihak Pandawa menyusun sebuah rencana. Sebuah rencana yang bakal mengubah jalannya perang selamanya. Dan rencana ini dibangun di atas kebohongan. Rencana Krishna ini sederhana, brilian, tapi sekaligus kejam. Jadi, mereka cari gajah yang kebetulan namanya sama, Ashwatthama. Lalu, Bima disuruh membunuh gajah itu, dan setelah itu mereka teriak sekencang-kencangnya kalau Ashwatthama telah gugur. Tujuannya bukan buat menipu Drona sepenuhnya, tapi untuk menanam benih keraguan di hatinya. Karena Drona yang panik, pasti cuma akan percaya sama satu orang. Dan orang itu adalah Yudhishthira, yang punya julukan Ajatasatru, orang yang gak pernah bohong seumur hidupnya. Drona tahu, di tengah semua kebohongan perang, cuma kata-kata Yudhishthira yang bisa jadi pegangan. Sekarang, semua pertaruhan ada di pundak orang paling jujur di dunia. Nah, disinilah momen krusialnya. Kebenaran itu dibelokkan. Atas desakan Krishna, Yudhishthira akhirnya mengucapkan kalimat yang bakal jadi akhir dari segalanya buat Drona. Dia bilang, Ashwatthama gugur. Tapi ada lanjutannya yang dia bisikin pelan banget. Gajah. Dan Krishna yang udah pintar langsung menyuruh jenderang perang ditabus sekencang-kencangnya. Jadi yang sampai ke telinga Drona yang panik itu cuma 3 kata. 3 kata yang meruntuhkan seluruh dunianya. Dan alam semesta itu langsung bereaksi. Bayangin, untuk pertama kalinya seumur hidupnya, Yudhishthira menodai kejujurannya. Mungkin cuma setengah bohong ya, tapi tetap saja bohong. Dan akibatnya langsung kelihatan. Kereta dewanya yang biasanya itu melayang loh beberapa jengkal di atas tanah sebagai simbol kesuciannya. Jeduk, langsung jatuh menyentuh bumi. Ini nunjukin kalau kebohongan itu sekecil apapun punya beban yang nyata. Beban kosmis. Bagi Drona, berita dari orang paling jujur itu adalah akhir dari segalanya. Dunianya runtuh, seluruh semangat tempurnya lenyap begitu saja. Dalam keputusasaan yang paling dalam, dia melepaskan semua senjatanya. Duduk di keretanya, dan mulai bermeditasi, pasrah sepenuhnya pada takdir. Dia jadi benar-benar tak berdaya. Dan sekarang, panggungnya sudah siap. Inilah saat yang ditunggu-tunggu sejak Drestadjumena lahir dari api. Momen di mana takdir dan dendam akhirnya bertemu dalam satu ayunan pedang yang brutal. Ayunan pedang yang justru akan melahirkan lingkaran kekerasan yang baru. Tanpa peduli lagi soal etika perang, Drestadjumena melihat kesempatannya. Bahkan saat Arjuna, murid kesayangan Drona, memohon supaya gurunya yang sudah tak bersenjata itu diampuni, dendam Drupada di dalam dirinya udah terlalu membara. Dia maju, dan dengan satu tebasan pedang, dia menuntaskan takdir kelahirannya, memenggal kepala gurunya sendiri. Tapi kematian Drona ini bukanlah akhir dari lingkaran kekerasan. Justru sebaliknya. Ketika Ashwatthama yang asli tahu soal pembunuhan ayahnya yang penuh tipu muslihat, kesedihannya langsung berubah jadi amarah yang, nggak terkendali. Jadi, pembunuhan Drona memang menyelesaikan satu dendam, tapi juga melahirkan dendam baru yang jauh lebih dahsyat dan membabi buta. Dan inilah yang membawa kita ke pertanyaan abadi. Kisah Drona, Drupada, dan anak-anak mereka ini seperti cermin yang tragis. Dalam sebuah perang yang dilandasi dendam, apakah siklusnya itu beneran bisa berakhir? Atau jangan-jangan setiap pembalasan itu hanya menanam benih baru untuk kehancuran berikutnya? Terima kasih sudah menyimak.